Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam program Media Sabda Jemaat Rio Riita. Saudara-saudara, pernahkah saudara menghitung berapa kalimat, berapa kata yang saudara-saudara ucapkan dalam satu hari? Tentu pasti banyak ya. Atau paling tidak, pernahkah saudara memikirkan kata-kata yang positif dan kata-kata yang tidak baik yang saudara ungkapkan dalam sepanjang satu hari itu? Pernahkah kita memikirkan bahwa ada kata-kata yang kita ucapkan itu membangun orang lain ataupun juga mungkin menjatuhkan orang lain? Mungkin ada kata-kata kita sepanjang hari itu membangun diri kita sendiri, tapi mungkin juga ada kata-kata kita, kalimat-kalimat kita yang menjatuhkan diri kita sendiri. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita berhikmat di dalam menyampaikan kata-kata kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Malam yang indah, setelah Tuhan menyertai kami dalam aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, malam ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau di dalam Media Sabda malam ini. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga firman-Mu senantiasa menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita baca dari dalam Injil Yohanes pasal 13, ayat 36 sampai 38, demikian firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku."
Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan pernyataan bahwa ia akan pergi namun tidak menyatakan bahwa kemana dia akan pergi, Petrus dengan kritis dan berani bertanya kepada Yesus, kemana Yesus akan pergi. Yesus menegaskan bahwa tempat tujuannya tidak perlu murid ketahui. Ungkapan sekarang menunjukkan soal waktu, bukan para murid sama sekali tidak boleh mengikuti Yesus. Tetapi Petrusnya yang tidak sabar. Ia ingin mengikuti Yesus mulai dari sekarang. Petrus mengatakan bahwa ia bahkan mengorbankan nyawa pun kemana Yesus akan pergi. Saudara-saudara, sebenarnya Petrus tidak mendengarkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia hanya mendengarkan keinginannya yang membara. Itu sebabnya Yesus menegur dengan keras dengan mengatakan akan penyangkalan Petrus yang tidak lama lagi justru dilakukan oleh Yesus pada hari itu. Bahkan kemudian Yesus menegaskan sebelum ayam berkokok untuk menunjukkan bahwa peristiwanya sesegera akan terjadi. Saudaraku yang kekasih, pengalaman Petrus ini mengingatkan kita bahwa semangat, motivasi, kegairahan mengikuti Yesus itu penting dan baik. Tetapi waspada, berhikmatlah, jangan semangat antusias yang berkobar itu, apalagi kalau itu diungkapkan dalam kata-kata yang cepat kita ucapkan tanpa berhikmat, tanpa pemahaman yang mendalam, tanpa diikuti dengan tindakan yang nyata, bisa jadi bumerang bagi kita. Bayangkanlah ketika Petrus mengatakan bahwa aku akan mengorbankan nyawaku untuk mengikuti Yesus. Tapi hanya beberapa saat kemudian Petrus menyangkal Yesus. Tanpa kesesuaian kata dan tindakan, justru bisa akan menghancurkan diri kita, bisa menghancurkan orang lain yang kita tidak dapat pertanggungjawabkan. Kiranya perkataan kita dan tindakan kita bisa seiring seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk berkata-kata dan bertindak seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami berkata-kata yang kosong, tetapi tidak bertindak seturut dengan firman-Mu. Ataupun ajar kami Tuhan untuk bertindak seturut dengan firman-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Tuhan jaga lindungi kami. Kiranya malam ini kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Besok kami dapat bangun dengan tubuh keberkatan. Kehidupan kami senantiasa kami serahkan dalam kuasa kasih-Mu. Keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, masa muda kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Tindak tanduk kami, perkataan kami, tutur kata kami Tuhan, biarlah senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dengarkan sempurnakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu